Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melanjutkan operasi militer mereka di Gaza. IDF beserta Korps Lapis Baja dan pasukan teknik melakukan serangan ke wilayah Kirbet Kuza'a. Mereka juga melakukan serangkaian penggeledahan, termasuk di sebuah sekolah yang ada di kawasan itu. Dikutip dari Tribun News, dalam penggerebekan itu, pasukan Israel menemukan terowongan serta foto-foto senjata. Kemudian tentara Zionis itu menyerang pos pengamatan dan pos peluncuran anti-tank. Di sisi lain, pertempuran intensif antara Israel melawan Hamas di Khan Yunis terus berlanjut. Jajah tempur IDF dikerahkan untuk menyerang kompleks yang menjadi lokasi produksi senjata jihad Islam. Selain itu, IDF juga mengidentifikasi adanya seorang militan yang berusaha memasang alat peledak di sebuah tank. Pihaknya lantas mengarahkan pesawat IDF untuk menyerang militan tersebut. Kelompok militan Hamas dikabarkan telah menghentikan negosiasi mengenai gencatan senjata di jalur Gaza. Militan Palestina itu juga membekukan potensi pertukaran sandera dengan Israel. Dikutip dari Tribun News, langkah itu dilakukan tak lama setelah Wakil Ketua Hamas Saleh Al-Arouri tewas dalam serangan drone Israel. Diketahui Saleh Al-Arouri terbunuh di kantor Hamas di ibu kota Lebanon, Beirut. Ia terkena serangan pesawat tanpa awak Israel pada Selasa 2 Januari 2024 lalu. Hamas mengonfirmasi bahwa Arouri dan 2 komandan Brigade Al-Qassam tewas dalam serangan itu. Saleh Al-Arouri merupakan pimpinan politik senior Hamas pertama yang tewas sejak Israel melancarkan serangan di Gaza. Tewasnya Wakil Ketua Hamas ini membuat pasukan sekutu yakni Hizbullah ikut meradak. Mereka bahkan mengancam akan melakukan balas dendam ke Israel. Israel menyiapkan skenario baru yang bakal diterapkan pada rakyat Palestina di Gaza. Mereka dikabarkan terlibat dalam pembicaraan rahasia dengan pemerintah Kongo. Usut punya usut, pembicaraan itu membahas penempatan warga Palestina dari Gaza di negara Afrika Tengah tersebut. Dikutip dari Tribun News, koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sedang mempertimbangkan Kongo serta negara lainnya untuk melakukan rencana tersebut. Diketahui Israel berencana memukimkan kembali warga Palestina secara sukarela. Disebutkan Kongo bersedia menerima migran. Begitu pula dengan Arab Saudi yang juga dilaporkan telah diajukan sebagai opsi lainnya. Meski begitu, kantor Netanyahu belum memberikan pernyataan bahwa pihaknya berencana memukimkan kembali warga Palestina. Menteri Kesehatan Palestina di Gaza mengungkapkan pasien kanker di wilayah tersebut mengalami kondisi yang memprihatinkan. Pasalnya, Rumah Sakit Persahabatan Palestina Turki ditutup paksa. Hal itu akibat dari agresi yang terus-menerus dilakukan oleh Israel. Penutupan paksa ini menyebabkan lebih dari 10.000 pasien kanker tak mendapatkan perawatan medis. Dikutip dari Tribun News, para pasien itu juga tak memiliki akses obat-obatan untuk sakit yang mereka derita. Sebagai informasi, RS Persahabatan Palestina Turki itu merupakan satu-satunya rumah sakit di Gaza yang merawat pasien kanker. Rumah sakit ini dibiayai oleh pemerintah Turki dan memiliki luas 34.800 meter persegi. Namun saat ini rumah sakit tersebut mengalami kerusakan parah dan tak dapat berfungsi dengan baik. Kini tinggal RS Al-Ahli yang masih beroperasi di Gaza Utara. Namun tentu saja rumah sakit tersebut juga sudah tak bisa berfungsi dengan normal. Seorang presenter berita Israel kedapatan membawa senjata api saat melakukan siaran langsung di studio. Diketahui sosok tersebut adalah Lital Shemesh. Dikutip dari Tribun News, Shemesh melakukan siaran langsung pada Selasa 2 Januari 2024. Dalam foto yang beredar di bagian belakang tubuhnya, terlihat sebuah senjata api yang disisipkan ke dalam celana. Rupanya warga Israel memang banyak yang mengajukan izin kepemilikan senjata pada pemerintahnya. Hal itu buntut operasi Badai Al-Aqsa yang bergejolak sejak 7 Oktober 2023 lalu. Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir juga menyarankan agar pemerintah membagikan senjata kepada para warga. Seminggu setelah 7 Oktober, Knesset mengeluarkan peraturan yang meringankan kriteria untuk memiliki senjata.
Sejak saat itulah lebih dari 225.000 permohonan izin kepemilikan senjata diajukan ke otoritas Israel. Banyaknya warga Israel yang membawa senjata buntut keadaan yang menurut mereka tidak aman. Selain itu, kecemasan akan terjadinya serangan seperti 7 Oktober mendorong lebih banyak warga Israel untuk memiliki senjata. Komandan dari sayap militer Hamas Brigada Al-Qassam mengungkapkan teknik yang digunakan Israel dalam perang di jalur Gaza. Ia menuturkan pasukan Zionis menggunakan tipuan suara robot untuk menjebak militan Hamas. Robot itu digunakan Israel untuk memikat para anggota Hamas agar menuju ke Camp Bureij. Dikutip dari Tribun News, diketahui robot milik Zionis itu mengeluarkan suara tank dan tembakan. Disebutkan metode tipuan itu bertujuan untuk mengungkap lokasi para anggota Hamas. Namun upaya Israel itu gagal. Para pejuang Hamas terus waspada dan tak terkecoh. Kemudian pada Rabu 3 Januari 2024, Brigada Al-Qassam berhasil menghancurkan kumpulan kendaraan pendudukan dan tentara Israel di kota Khan Yunis. Sementara pasukan Israel mengumumkan pada hari yang sama ada 25 tentaranya yang terluka dalam 24 jam terakhir. Militan Hizbullah mengumumkan bahwa pasukannya telah menargetkan sejumlah situs militer Israel. Diketahui situs-situs itu berada di daerah perbatasan Palestina-Lebanon yang diduduki. Salah satunya adalah situs militer Jal al-Alam dan Barak Zarid. Dikutip dari Al-Mayadin, sekutu Hamas itu juga mengumumkan bahwa mereka mengebom titik perakitan pasukan pendudukan Israel. Hizbullah menyerang menggunakan roket Burkan yang terkenal sangat merusak. Seiring dengan itu, pasukan pendudukan Israel juga melancarkan 3 serangan pesawat tak berawak di sekitar Aita al-Shab. Mereka juga menyerang menggunakan artileri di pinggiran Al-Naqoura dan Al-Laboneh. Penyerangan itu kian berbuntut, Hizbullah pun meluncurkan rudal anti peluru kendali ke arah Al-Jalil. Rudal tersebut diketahui menghantam jaringan listrik di dekat Kibbutz Al-Malikiyah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.